Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya. Ada pertanyaan, kenapa nilai saya tidak bertambah padahal mendapat afirmasi 10% yang kita sebut dengan kategori 2 dan 3, yakni di mana ini teman-teman ada tambahan teman-teman kita yang lulus keharusaan kita itu bertambah menjadi 30. Perlukan adalah sisa formasi untuk tahap 2 dan 3 akhirnya ketemu 65,8%. Ini artinya apa? Sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat datang di channel Arazu Belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan tentu saja bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Berikut ini teman-teman merupakan pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K tahun 2021. Namun perlu teman-teman ketahui terlebih dulu, yakni tentang formasi dan peserta, dimana ini jenis pesertanya terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian yang terakhir adalah TH tidak hadir. Apa yang dimaksud kelompok pertama ini teman-teman? Kelompok pertama adalah peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian kelompok kedua adalah peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya. Jenis peserta kelompok 1 ini jumlahnya ada 345.658, kemudian kelompok 2 ada 248.175, sedangkan yang tidak hadir ada 15.044. Jadi keseluruhan pesertanya nanti ada 608.877. Kemudian jumlah formasi yang tersedia itu ada 506.252. Sedangkan skema pengolahan hasil P3K guru adalah sebagai berikut, di mana ada kategori 1 berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian di sini ada kategori 2, yakni sesuai dengan Kemenpan nomor 1169, dimana kita ketahui bersama teman-teman bahwa sesuai dengan Kemenpan yang baru ini ada tambahan afirmasi 10%, artinya mendapat poin 50. Namun jika ada pertanyaan kenapa nilai saya tidak bertambah padahal mendapat afirmasi 10%, ya teman-teman bisa saya jelaskan. Penambahan afirmasi 10% tersebut berupa penurunan passing grade. Misalkan saja contoh untuk guru kelas SD dari passing grade 320 menjadi 270. Artinya teman-teman sama antara afirmasi tambahan 10% dengan pengurangan passing grade, seperti yang saya pernah bahas dalam video saya sebelumnya yang seperti ini teman-teman. Kriteria yang lolos tahap pertama karena ada penambahan afirmasi maupun tadi yang penurunan passing grade, intinya sama ya untuk penurunan dan penambahan afirmasi. Selanjutnya teman-teman, ini adalah kelulusan peserta dengan nilai ambang batas kategori 1. Ini sesuai dengan Kemen RB nomor 1127, di mana dalam kategori 1 ini jumlah peserta yang lulus itu ada 90.836. Kemudian teman-teman kita yang tidak lulus ada 502.997. Kemudian yang tidak hadir 15.044. Sedangkan jumlah pesertanya tetap 608.877. Artinya apa teman-teman? Dari jumlah formasi yang terdapat untuk teman-teman kita ini ada 506.252. Berarti untuk persentase kelulusannya itu adalah 17,9% untuk yang kategori pertama. Dan dalam video sebelumnya saya sudah prediksikan di angka 20% teman-teman. Kita ambil kesimpulan nanti akan ada 11,6% ini minimal yang lolos
atau maksimal 29% ini lolos tahap pertama sebelum ada penambahan atau pengurangan passing grade. Untuk simulasinya teman-teman kita ambil saja tengah-tengahnya ada di angka 20%. Selanjutnya, setelah ada penambahan afirmasi 10% yang kita sebut dengan kategori 2 dan 3, yakni berdasarkan Kepmen RB nomor 1169, di mana ini teman-teman ada tambahan teman-teman kita yang lulus karena penambahan afirmasi 10% tadi sejumlah 82.493 teman-teman kita yang lulus akhirnya setelah ada penambahan afirmasi tersebut berjumlah 173.329. Dan yang tidak lulus ada 420.504, kemudian yang tidak hadir tetap. Artinya apa teman-teman? Jadi persentase kelulusan kita itu bertambah menjadi 34,2%. Ini teman-teman, kelulusannya untuk kategori dia ini meningkat menjadi 34,2%. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan teman-teman kita semua, berapa besar persentase bagi teman-teman kita yang akan mengikuti tes tahap 2? Jadi teman-teman bisa kita gambarkan, jadi yang kita perlukan adalah sisa formasi untuk tahap 2 dan 3, yakni 100%. Jadi jumlah totalnya adalah 100% dikurangi 34,2%, akhirnya ketemu 65,8%. Ini artinya apa teman-teman? Ini masih cukup sangat besar, lebih dari 50%. Artinya teman-teman yang lolos tahap pertama itu masih sangat kecil, sekitar 34,2%. Jadi masih banyak untuk formasi yang kedua dan ketiga. Nah, untuk angkanya teman-teman seperti ini. Jadi jumlah formasi itu ada 506.252, kemudian yang lulus tahap pertama itu ada 173.923. Sisa formasi untuk teman-teman seleksi tahap kedua dan 3 itu masih banyak, ada sekitar 332.923. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk tahap kedua dan ketiga ini ternyata kuotanya masih lebih besar daripada kuota yang pertama. Jadi teman-teman jangan patah semangat, masih ada tes tahap kedua yang akan kita perjuangkan, baik teman-teman yang belum lolos tahap pertama ataupun teman-teman yang baru bisa mengikuti tes tahap kedua. Jangan berkecil hati, tetap berjuang, dan sedikit harap formasi 1 juta ini masih akan dibicarakan lagi. Kami di Bansermas masih mendiskusikan apakah sisa 500.000 sisanya dari 1 juta kuota itu akan dapat dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga nanti ada tambahan formasi 1 juta ini untuk teman-teman baik yang seleksi kategori 1 maupun seleksi kategori 2. Saya akhiri teman-teman video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.